Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Samira Dunakir SE Embus PhD AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Kurnia Prabawati dengan NIM 19921400003 yang akan menyampaikan proposal saya yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAP nomor 7 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bab 1 terkait pendahuluan. Latar belakang. Aset tetap mempunyai peranan penting dalam komponen neraca. Hal ini dikarenakan aset tetap memiliki nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca yang lainnya. Nah, informasi aset dalam laporan neraca mampu menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki perusahaan daerah. Sehingga dari informasi tersebut, masyarakat dapat menilai berbagai hal. Misalnya, seberapa menarik melakukan investasi di wilayah tersebut, terkait dengan keamanan berinvestasi, potensi keuntungan yang bisa didapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan lain sebagainya. Nah, sehingga pemerintah daerah wajib memperhatikan perlakuan akuntansinya, baik dari segi pengakuannya, pengukuran ataupun pengungkapan yang tepat terhadap aset tetap yang dimiliki oleh daerah tersebut. Nah, bagian B, rumusan masalah. Rumusan masalahnya di sini yakni apakah perlakuan akuntansi aset tetap telah sesuai dengan PSAP nomor 7 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap telah sesuai dengan PSAP nomor 7 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, adapun manfaat penelitiannya terbagi atas 3. Yang pertama yakni manfaat teoritis, yang dimana hasil penelitiannya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi pemerintahan. Adapun manfaat empirisnya, yakni hasil penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, serta memberikan bukti empiris mengenai kondisi yang terjadi pada tempat penelitian. Adapun manfaat yang terakhir yakni manfaat kebijakan, yang dimana hasil dari penelitiannya diharapkan menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih spesifik terkait perlakuan akuntansi aset tetapnya. Bab 2. Tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Di dalam tinjauan pustakanya sendiri akan membahas terkait apa itu akuntansi sektor publik, apa itu akuntansi pemerintahan, yang dimana submaterinya terkait standar akuntansi pemerintah apa yang digunakan dalam acuannya, serta ruang lingkup akuntansi pemerintah yang dijadikan tempat penelitian. Dan yang terakhir yakni materi terkait aset tetapnya, terkait pengelompokan aset tetapnya dan batasan penelitiannya, yang dimana perlakuan akuntansinya meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dari aset tetap itu sendiri. Adapun kerangka konseptualnya yakni tempat penelitian Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana akan meneliti terkait perlakuan akuntansi aset tetapnya berdasarkan PSAP nomor 7, yang akan meneliti ataupun batasan penelitiannya terkait pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dari aset tetap yang akan menghasilkan kesimpulan. Bagian C-nya yakni penelitian terdahulu, yang dimana penelitian terdahulu di sini saya sajikan 4. Yang pertama dari Zainur Rozikin tahun 2020 dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2010 pada Dinas Kesehatan Kota Batu. Yang kedua dari Rahmat Asiri Usman tahun 2020 dengan judul Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia
Provinsi Sulawesi Utara. Yang ketiga dari Novia Nadila tahun 2021 dengan judul Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada PT Angkasa Pura Persero Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Dan yang terakhir dari Regina Martadeyu tahun 2020 dengan judul Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah berdasarkan PSAP nomor 7 tahun 2010 di Kabupaten Tanah Datar. Nah, adapun persamaan dari penelitian yang saya lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, yakni sama-sama meneliti terkait perlakuan akuntansi aset tetapnya, serta sama-sama mengacu pada PSAP nomor 7. Adapun perbedaannya terletak pada teknik analisis datanya, ada yang menggunakan kualitatif, ada pula yang menggunakan kuantitatif. Tempat penelitiannya pun berbeda, serta pada penelitian terdahulu, ada yang menganalisis keseluruhan aset dari tempat penelitian. Ada pula yang hanya merujuk pada satu objek saja. Nah, selanjutnya yakni bab 3, metode penelitian. Variabel dan desain penelitiannya. Adapun variabel penelitiannya di sini yakni perlakuan akuntansi aset tetap. Desain penelitiannya berada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan teknik pengumpulan datanya yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi yang akan dilakukan pada divisi keuangan dan akuntansi yang akan meneliti terkait aset tetapnya dengan analisis data kualitatif. B. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama yakni definisi operasionalnya. Menurut Sumarsan tahun 2013, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan. Dari segi waktu terbagi atas dua, yakni aset lancar dan aset tetap. Aset sendiri diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP nomor 7, mulai dari saat pengakuan sampai dengan aset tersebut diungkapkan. Nah, untuk pengukuran variabelnya dilakukan mulai dari penilaian awal aset tetap, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, penilaian kembali aset tetap, penghentian dan pelepasannya. Nah, adapun populasi dan sampel. Populasinya sendiri terletak di Divisi Keuangan dan Akuntansi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sampelnya yakni informan dari Divisi Keuangan serta data laporan keuangan yang berhubungan dengan aset tetap. Adapun teknik pengumpulan datanya terbagi atas 3, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis data kualitatif. Demikianlah tadi hasil presentasi proposal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.